Satu saat baginda Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau tatkala akan membuka Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, ada seorang pemuda yang bernama Fadlah bin Umair Al-Laythi. Siapa namanya? Fadlah bin Umair Al-Laythi. Ini pemuda ini sangat benci kepada Rasulullah SAW. Fadlah bin Umair benci dengan Nabi begitu luar biasa. Saking bencinya kepada Rasulullah, sampai di dalam hatinya Fadlah ini dia menginginkan untuk tangannya ini bisa membunuh Rasulullah. Saking bencinya. Fadlah bin Umair ini cari-cari kesempatan. Kapan saya bisa menuntaskan kebencian kepada Rasulullah? Waktu saat Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW, beliau dengan ketenangan, dengan ketawaduan, dengan penuh kerendahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau membawa sahabat-sahabatnya menuju kota kelahiran beliau, Fathu Mekah, membuka kota Mekah. Dan tatkala Rasulullah SAW beliau sampai di kota Mekah, beliau tawaf di sekitar Ka'bah. Pemuda yang bernama Fadlah bin Umair, memang dia sangat benci kepada Rasulullah. Dia berusaha mendekati Rasulullah. Dia cari-cari kesempatan kapan dirinya itu bisa dengan jasad Nabi. Waktu saat Nabi lagi tawaf, dia udah menyiapkan pisau belati di balik bajunya. Semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Tatkala dia sudah ingin menuntaskan keinginannya untuk menikam Rasulullah, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menoleh ke arahnya. Nabi melihat ke arah Fadlah, lalu Nabi menyapanya, mengatakan, bukankah engkau yang bernama Fadlah bin Umair? Ini pemuda langsung mengatakan sambil gemetaran, iya ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, apa yang kau inginkan? Dengan gemetarnya Fadlah ini, tidak aku menginginkan apa-apa ya Rasul. Aku sedang berzikir di belakangmu. Lalu Rasulullah SAW, beliau dengan izin Allah tahu apa yang ada terbersit dalam hati Fadlah bin Umair. Lalu Nabi mengatakan, hai Fadlah, apa yang terpikirkan, terbersit dalam hatimu? Fadlah ini mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Saya hanya berzikir kepada Allah, saya mengikutimu. Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Beliau langsung berhenti dalam tawafnya, dan Fadlah bin Umair dia pegang, lalu tangan suci Nabi Muhammad SAW langsung diletakkan di dadanya Fadlah bin Umair. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah meletakkan tangan sucinya di dada seorang pemuda yang sangat benci kepada beliau. Bahkan pemuda ini menginginkan untuk membunuh langsung Rasulullah. Apa yang terjadi? Begitu Rasulullah SAW beliau angkat tangan sucinya dari dada seorang pemuda munafik yang ingin membunuh beliau, tatkala itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa kepada Fadlah bin Umair. Perubahan apa? Perubahan kebencian yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Tatkala tangan suci Nabi diangkat dari dadanya, kebencian itu berubah menjadi kecintaan yang sangat luar biasa. Apa kata Fadlah bin Umair?
Demi Allah, tidak ada yang lebih aku cintai di permukaan bumi ini setelah dadaku diusap oleh Rasulullah. Tidak ada yang lebih aku cintai melainkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan umatnya yang di dalam hatinya ada kecintaan, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW? Kita nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah bertatap muka dengan Rasulullah. Bahkan mimpi pun karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, terhalang kita untuk bermimpi Rasulullah. Tapi di hati kita adalah satu. Kita cinta dengan anak cucu keturunan. Janji ya Rasulullah, janji ya Rasulullah kepada kita, janji kepada Nabi Muhammad kepada umatnya. Apa janji Rasulullah kepada umatnya? Sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Mahaguru kami, Al-Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Kutub Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Dalam hadisnya beliau pernah mengatakan, 3 orang ini akan jumpa dengan, akan berjumpa dengan Rasulullah. Wa ana uhibbuhum, aku cinta, aku sayang kepada 3 orang ini, dan aku akan berikan minuman telaga haus. 3 orang ini akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan rindu berjumpa kepada Allah, Allah pun rindu untuk berjumpa dengannya. Wafat dalam keadaan rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun rindu untuk berjumpa dengan 3 orang. Yang pertama, orang yang belajar menuntut ilmu biikhlasin wa wajalin, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah. Ikhlas kita luangkan waktu kita, kita tinggalkan aktivitas kita tinggalkan semua kegiatan-kegiatan kita datang di majelis ini semata-mata kita ikhlas, mau belajar, mau menuntut ilmu, mau sungguh-sungguh untuk mencintai Rasulullah. Ada dalam hati kita. Nabi menjanjikan kepada mereka, sungguh-sungguh kita belajar, ikhlas kita meluangkan waktu, ikhlas kita mengeluarkan harta kita belajar untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Janji Rasulullah, kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang kedua, orang yang memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Satu saat, seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang senantiasa mengikuti kemana langkah Rasulullah SAW berjalan. Satu saat Rasulullah SAW beliau masuk ke kebun kurma yang indah, yang rindang, yang buahnya sangat banyak, yang di situ air mengalir. Tatkala Rasulullah SAW beliau sampai di tengah-tengah kebun kurma, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, dan tatkala selesai beliau langsung sujud dengan sujud yang sangat lama. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf khawatir. Abdurrahman bin Auf dia khawatir, dia takut. Hatta khiftu ay khasyitu ay yakuna Allah qad tawaffahu. Kata Abdurrahman bin Auf, aku takut, aku khawatir. Saking lamanya sujud Rasulullah SAW, jangan-jangan beliau telah diambil rohnya oleh Allah. Khawatir Abdurrahman bin Auf terhadap keselamatan Rasulullah. Begitu lama dia tunggu karena gak berani untuk menegur Rasulullah. Nabi Muhammad SAW beliau bangun. Begitu Nabi bangun, Abdurrahman bin Auf kegirangan, senang, bahagia. Nabi dalam keadaan hidup.
Lalu Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Malaka ya Abdurrahman? Apa yang terjadi dengan kau? Ada apa engkau ya Abdurrahman bin Auf?" Maka Abdurrahman bin Auf menyebutkan, "Saya khawatir kau sholat terlalu lama, kau sujud terlalu lama. Aku khawatir jangan-jangan kau telah diwafatkan oleh Allah." Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, "Sajadtu syukran lirabbi." Aku sujud ini karena aku bersyukur kepada Tuhanku Allah Ta'ala. Kenapa Nabi bersujud begitu lama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena waktu saat beliau salat di tengah-tengah pohon kurma itu, tatkala itu datang kepada beliau malaikat Jibril mengatakan, "Ala yasurruka anna Allah azza wa jalla yaqulu man shalla alaik sallaitu alaik wa man sallama alaik sallamtu alaik." Jibril datang kepada Nabi mengatakan, "Apakah akan menggembirakan engkau duhai kekasih Allah, manakala ada umatmu bersolawat dan salam kepada engkau, Allah balas salawat kita dengan 10 kali. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad." Kita banyak solawat, kita banyak solawat akan menyebabkan kita husnul khatimah, berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun rindu kepada kita. Dan yang terakhir, hadis yang disampaikan oleh guru kami, "Wal muta'alliq bi hamalati sunnati min ahli baiti." Seorang yang adalah segelantungan rindu cinta, mahabbah gawiyah kepada orang-orang yang membawa sunnah-sunnahku dari anak cucu keturunan. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita banyak habaib, zuriyah abna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita cintai, kita sayangi beliau, kita jaga habaib kita. Karena dengan mencintai mereka, maka nanti akan menghantarkan kepada kita, diantarkan kepada datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.